Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama saya, Sylvia Eka Pratiwi. Saya adalah mahasiswa KKPLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembelajaran pada hari ini kita meneruskan pembelajaran kemarin ya. Pembelajaran pada hari ini itu adalah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum itu, pembelajaran kita pada hari ini disupervisori oleh supervisor kita, yakni Bu Qurratul Aini MPD. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar, kemudian menjelaskan sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran kita pada hari ini, saya mau kelas balik nih tentang pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup, meliputi ciri-cirinya dan perbedaannya. Dan juga kita sudah belajar tentang mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup, di mana mengidentifikasi variasi ini merupakan gerbang pembuka untuk mempelajari lebih dalam di materi kita pada hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang terpampang di layar ponsel atau laptop teman-teman semua. Dari sini sudah ada gambar yang biasa kita temui di pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar buah atau pasar-pasar yang lain. Nah, biasanya pedagang itu mengelompokkan jenis-jenis buah-buahan ke dalam tempat-tempat tersendiri. Misal di sini ada buah-buah pisang dikelompokkan ke dalam satu lokasi, satu tempat. Di sini ada anggur, kemudian belimbing, kemudian buah-buah yang lain itu dikelompokkan ke dalam tempat-tempat masing-masing. Setiap jenis buah-buahan itu dikelompokkan lagi, misalnya seperti salak Pondo, salak Medan, apel Malang, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga apel. Nah, itu dikelompok-kelompokkan lagi. Nah, tujuannya apa sih dilakukan pengelompokan seperti ini? Nah, benar, jawabannya adalah agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Nah, di bidang biologi, para ahli biologi ini telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup, di mana klasifikasi sendiri merupakan cara sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Nah, adapun pelopor atau bapak taksonomi sendiri adalah Carolus Linnaeus. Nah, adapun tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Linnaeus yaitu ia pertama-tama melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Ia mencatat semua ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, di mana kemudian ia mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Setelah dikelompok-kelompokkan, apabila dalam suatu kelompok itu ditemukan perbedaan ciri lagi, makhluk hidup tersebut akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Nah, begitulah tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Linnaeus. Nah, kemudian urutan takson dalam klasifikasi. Nah, dalam sistem klasifikasi itu, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Nah, di mana takson-takson ini makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Nah, di mana semakin banyak persamaan ciri makhluk hidup itu, maka semakin dekat ke kerabatannya. Nah, sebaliknya, jika semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Adapun susunan takson tersebut adalah dunia atau kingdom, kemudian divisi bagi tumbuhan atau filum bagi hewan, kemudian kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, dan terakhir jenis atau spesies. Nah, cara mudah atau cara cepat untuk menghafal ini adalah kipas dipukul, kena orang, fatah gepeng separuh. Kipas, kingdom,
Difficul itu divisi atau filum. Kemudian kena ini adalah kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Seperti itu cara menghafal urutan takson dalam klasifikasi. Selanjutnya adalah contoh susunan takson. Yang pertama ada kucing. Nah, kucing ini kingdomnya adalah Animalia dengan filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordo Carnivora, family Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya adalah Feliscatus. Sedangkan cambai, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordonya Corolliforme, family Solanaceae, genusnya Capsicum, spesiesnya Capsicum fruitescens. Yang selanjutnya adalah kunci identifikasi. Nah, di mana kunci identifikasi sendiri adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme yang sifatnya spesifik. Contohnya nih, nah ini. Kita punya contoh kunci identifikasi seperti 1A bertulang belakang, 2 kemudian yang 1B tidak bertulang belakang, invertebratan. Di sini adalah contoh kunci identifikasi, bisa adik-adik lihat di buku paket Erlangganya ya contohnya. Nah, di sini kita mau mengidentifikasi hewan. Nah, yang samping itu ikan, kita kasih label A, yang kanan itu adalah burung, kita kasih label B. Nah, kemudian kita identifikasikan ciri-cirinya seperti ikan itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, dia ini dari awal, dia ini memiliki tulang belakang atau tidak. Ternyata dia memiliki tulang belakang. Jadi, 1A. Kemudian, yang kedua, tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah. Ternyata jawabannya adalah tubuh ikan selalu basah. Jadi, 2A. Kemudian kita kasih label ya 2A. Kemudian yang selanjutnya adalah dia kulitnya bersisik atau tidak bersisik. Ternyata kulit ikan ini bersisik, berarti 3A. Berdasarkan ciri-ciri yang kita identifikasikan tadi, dia ini termasuk ke dalam kelompok Pisces. Nah, begitu pula dengan gambar burung yang B, bisa kita cocok-cocokin nih, temukan ciri-cirinya ke dalam tabel kunci identifikasi yang tadi, kita kelompokkan, kemudian kita bisa menyimpulkan, termasuk ke dalam jenis hewan apa sih si hewan B ini. Jawabannya adalah Aves. Nah, seperti itu bisa kita lihat di buku Erlangga ya untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Selanjutnya adalah metode penamaan ilmiah. Nah, untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, kita ini tidak bisa sembarangan. Nah, Linnaeus sendiri menggunakan sistem yang dinamakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Nah, di mana sistem binomial nomenklatur ini memiliki aturan-aturan sendiri. Yang pertama adalah setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Jadi tidak boleh pakai bahasa atau kata selain Latin ya. Yang kedua, kata pertama itu menunjukkan genus dan penulisannya diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Contohnya ini seperti Oryza sativa, di mana Oryza ini yang merupakan genusnya, itu penulisannya diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua itu yang menunjukkan spesies, penulisannya diawali oleh huruf kecil. Yang ketiga adalah penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Jadi penulisan nama ilmiah makhluk hidup ini harus dicetak miring atau italic, atau jika tidak miring diberi garis bawah. Nah, selain ketiga aturan dari penamaan ilmiah sistem binomial nomenklatur, perlu
perlu diperhatikan juga terdapat aturan tambahan di mana selain makhluk hidup itu selain memiliki 2 kata Latin, ternyata ada juga yang memiliki 3 kata, di mana kata ketiga dapat berarti varietas atau inisial nama penemunya. Misalnya nih, Oryza sativa glutinosa, di mana ini adalah nama ilmiah dari ketan hitam. Glutinosa ini merupakan varietas dari ketan hitam. Jadi Oryza sativa kan padi. Nah, ternyata ada tambahan nih, glutinosa. Ternyata glutinosa ini merupakan varietasnya. Jadi jenis lainnya dari padi. Ternyata itu adalah padi atau beras ketan hitam. Selain itu, ada juga Solanum lycopersicum L. Nah, L ini apa sih? Ternyata L ini merujuk pada inisial penemunya. Nah, inisial penemunya adalah L atau Linnaeus. Selanjutnya adalah manfaat dari klasifikasi. Nah, kita harus tahu dong manfaat dari klasifikasi itu apa. Jadi yang pertama adalah memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Jadi dengan klasifikasi kita bisa tahu nih, oh ternyata si gajah ini termasuk ke dalam mamalia loh, karena dia ini melahirkan, kemudian dia ini bernafas dengan paru-paru. Ternyata dia juga sama loh dengan kucing, karena kucing sama-sama mamalia. Jadi kita bisa mengenal makhluk hidup lebih dalam dengan adanya klasifikasi ini. Kedua adalah memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Jadi dengan klasifikasi kita kan bisa tahu kingdomnya apa, jenisnya apa, kemudian spesiesnya apa. Kita bisa mempelajari makhluk hidup dan bisa memetakan yang mana sih yang termasuk kingdom A, yang termasuk kingdom B, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi seperti contoh yang tadi, ada kekerabatan antara mangga mana lagi dan juga mangga apel misal. Jadi itu punya kekerabatan karena kenapa? Oh, ternyata sama-sama mangga tapi varietasnya berbeda atau jenisnya beda atau spesiesnya berbeda seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, adapun pengelompokan makhluk hidup itu secara umum dapat dibuat dengan memperhatikan yang pertama adalah habitat. Nah, misalnya dia ini hidup di darat, kemudian atau di air, atau di daerah kering, atau di daerah yang lembab. Kemudian yang kedua adalah cara berkembang biak. Apakah dia ini berkembang biak dengan aseksual atau vegetatif, atau dia ini seksual atau dengan generatif. Selanjutnya adalah untuk mengelompokkan tumbuhan itu terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah habitus atau perawakan tumbuhan. Apakah dia ini tumbuhnya tegak, menjalar, ataupun merambat. Kemudian yang kedua adalah bentuk dan ukuran daun. Apakah bentuknya itu oval, bentuknya memanjang, kemudian apakah tepiannya itu bergerigi atau lurus, kemudian apakah daunnya itu tebal atau tipis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah letak bakal biji. Nah, apakah bakal bijinya ini dilindungi oleh bakal buah ataupun tidak. Selanjutnya adalah jumlah keping biji. Kita perlu memperhatikan apakah keping biji dari tumbuhan ini dia ini monokotil atau hanya ada satu keping biji ataupun dikotil atau yang keping bijinya itu ada 2. Nah, selanjutnya adalah yang tadi kan untuk mengelompokkan tumbuhan. Nah, sekarang ini adalah untuk mengelompokkan hewan itu terdapat beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah permukaan atau penutup tubuh. Apakah hewan ini memiliki penutup tubuh berambut, berbulu, ataupun bersisik. Kemudian yang kedua adalah anggota gerak. Apakah dia ini memiliki anggota geraknya itu adalah sirip ataupun kaki, ataupun juga bisa sayap. Begitu juga dengan jumlah kakinya, misal jumlah kakinya adalah 4 ataupun 2, seperti itu perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah alat pernafasan, apakah hewan ini bernafas dengan insang ataupun paru-paru. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka atau skeleton. Nah, berdasarkan kerangka atau skeletonnya itu terdapat dua jenis.
Ada yang endoskeleton atau skeletonnya yang ada di dalam, contohnya seperti unta, kemudian kuda, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah exoskeleton. Exo kan artinya di luar, jadi skeletonnya atau kerangkanya itu berada di luar. Contohnya seperti serangga-serangga, belalang, kepiting, kalajengking, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tulang belakang. Apakah hewan ini memiliki tulang belakang atau vertebrata atau tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Selanjutnya adalah jenis makanan. Kita harus memperhatikan hewan ini memakan apa. Apakah dia ini termasuk herbivora atau memakan tumbuhan, ataukah dia ini memakan daging atau karnivora, atau dia ini memakan segalanya alias omnivora. Dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan juga waktu mencari makannya. Misal nih, ada hewan yang mencari makan pada malam hari seperti kelelawar, kemudian ada yang mencari makan pada pagi hari seperti ayam, seperti di gambar ini. Selanjutnya adalah perkembangan sistem klasifikasi. Nah, pada awalnya makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua kingdom, yakni kingdom tumbuhan atau plante dan kingdom hewan atau animalia, di mana semua makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dan memiliki dinding sel masuk ke dalam kategori kingdom plante, sedangkan makhluk hidup yang dapat bergerak atau berpindah tempat masuk ke dalam kategori kingdom animalia. Pada saat itu, fungi atau jamur masuk ke dalam kategori kingdom plante. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengetahui bahwa fungi itu tidak memiliki klorofil dan dinding selnya mengandung kitin. Oleh karena itu, kemudian sistem klasifikasi kingdom kita berubah menjadi sistem klasifikasi 3 kingdom yang terdiri atas fungi, plante, dan animalia. Kemudian, manusia mulai mengetahui bahwa makhluk hidup itu terdapat yang bersifat prokariota atau tidak memiliki membran inti. Maka makhluk hidup tersebut dikelompokkan menjadi kingdom tersendiri atau kingdom baru yang disebut sebagai Monera. Oleh karena itu, sistem klasifikasi makhluk hidup kita mulai berkembang menjadi 4 kingdom, yakni Monera, fungi, plante, dan animalia. Kemudian setelah itu Robert H. Whittaker, seorang ilmuwan, menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom kita menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisi, sehingga dikemukakanlah sistem 5 kingdom yang baru, yakni yang meliputi Monera, Protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, yang pertama adalah kingdom Monera, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, dia merupakan makhluk hidup uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, Monera ini tidak memiliki membran inti atau prokariota. Umumnya dia berkembang biak dengan membelah diri atau vegetatif ya. Nah, anggota kingdom Monera ini meliputi ganggang biru atau cyanobacteria dan bakteri. Nah, bakteri sendiri itu ada bakteri baik dan bakteri buruk. Contohnya dari bakteri baik nih adalah Escherichia coli, yakni bakteri baik yang hidup di usus manusia. Yang kedua, Salmonella typhosa, berbeda dengan Escherichia coli yang merupakan bakteri baik. Nah, Salmonella typhosa ini merupakan bakteri buruk karena dia dapat menyebabkan penyakit tifus. Nah, adapun bentuk-bentuk bakteri ini ada 3. Yang pertama adalah bulat atau kokus. Yang kedua adalah batang atau bacillus. Dan yang ketiga adalah spiral atau spirilium. Ini ya bentuk-bentuknya. Selanjutnya adalah cyanobacteria atau ganggang biru. Cyanobacteria umumnya hidup di daerah perairan dan merupakan fitoplankton yang biasa menjadi makanan bagi ikan dan udang. Berikut adalah cyanobacteria yang menguntungkan bagi manusia. Yang pertama adalah Anabaena azole. Nah, Anabaena azole ini merupakan ganggang biru yang dapat mengikat nitrogen dan
bersimbiosis dengan sejenis paku air bernama Azolla pinnata. Yang kedua adalah Artospira. Artospira ini biasa dijadikan suplemen makanan berprotein tinggi, di mana kita sering juga menemui Artospira di kehidupan sehari-hari kita karena Artospira ini memiliki merek dagang spirulina. Jadi biasanya kita lihat kan spirulina yang dijual di dalam box ataupun kotakan gitu. Jadi itu merupakan salah satu jenis dari Cyanobacteria atau ganggang biru. Next adalah Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista ini memiliki membran inti atau eukariota. Dia ada yang bersel tunggal dan ada yang multiseluler. Protista sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga protista mirip jamur. Nah, protozoa atau protista mirip hewan ini berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini adalah hewan berkaki semu yang bergerak dengan kaki semu yang disebut sebagai Pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba proteus dan Entamoeba coli. Yang kedua adalah Flagellata. Nah, Flagellata ini adalah hewan berbulu cambuk dan bergerak dengan bulu cambuk yang disebut sebagai flagella. Contohnya adalah Euglena viridis dan Trypanosoma gambiense. Yang ketiga adalah Ciliata. Nah, Ciliata ini adalah hewan berbulu getar dan bergerak dengan bulu getar atau cilia. Contohnya adalah Paramecium sp. Yang keempat adalah sporozoa. Nah, sporozoa ini adalah hewan berspora dan tidak memiliki alat gerak, serta ia berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya adalah Plasmodium sp. Selanjutnya adalah alga atau ganggang. Nah, berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah alga hijau atau Chlorophyceae. Ciri-cirinya, sesuai dengan namanya, ia memiliki pigmen berwarna hijau, yakni klorofil, atau bersumber dari klorofil. Kemudian yang kedua, dia ini multiseluler. Dan yang ketiga, dia berbentuk benang atau lembaran. Contohnya adalah Spirogyra, Chlorella, dan Chlorococcum. Yang kedua adalah alga merah atau Rhodophyceae. Ciri-cirinya, ia memiliki pigmen phycoerythrin yang berwarna merah dan hidup di laut. Contohnya adalah Eusebia spinosum, di mana Eusebia spinosum ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar. Yang ketiga adalah alga pirang atau Phaeophyceae. Alga pirang ini berwarna coklat kehijau-hijauan yang berasal dari pigmen fucoxanthin. Dia juga mengandung banyak asam alginat, di mana alga pirang ini dimanfaatkan untuk bahan tekstil dan obat-obatan. Contohnya adalah Sargassum dan Turbinaria. Selanjutnya adalah alga kersik atau Chrysophyceae. Alga kersik ini berwarna keemasan yang berasal dari pigmen karoten yang dimilikinya. Fosil alga ini berada di dasar laut yang akan membentuk lapisan tanah yang disebut sebagai tanah diatom, di mana tanah diatom ini dimanfaatkan untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Selanjutnya adalah protista mirip jamur. Nah, yang pertama adalah jamur air atau Oomycota. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia menghasilkan oospora. Kemudian, jenis protista mirip jamur yang kedua adalah jamur lendir atau Myxomycota. Di mana ciri-cirinya dia memiliki fase vegetatif yang mampu bergerak seperti amoeba dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Selanjutnya adalah Kingdom fungi. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia memiliki membran inti, kemudian dia memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin, yang ketiga, dia tidak memiliki kloroplast sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis.
Selanjutnya adalah dia bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Selanjutnya adalah tubuh jamur ini tersusun dari benang-benang yang disebut sebagai hifa, di mana kumpulan hifa ini disebut sebagai miselium. Dan tubuh jamur itu disebut sebagai talus. Nah, karena dia tidak memiliki kloroplas dan tidak dapat berfotosintesis, sehingga dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sehingga untuk hidup, untuk hidup itu dia ini menumpang atau menumpang pada substratnya atau menempel pada substratnya, sehingga dia ini termasuk ke dalam makhluk hidup yang hidup sebagai saprofit atau parasit. Selanjutnya adalah kingdom fungi ini berkembang biak dengan spora. Nah, berdasarkan cara reproduksinya, fungi ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Zygomycotina. Zygomycotina ini berkembang biak dengan zygospora. Contohnya adalah jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Yang kedua adalah Ascomycotina, di mana Ascomycotina ini bereproduksi dengan atau berkembang biak dengan Ascospora. Contohnya adalah ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga adalah Basidiomycotina, di mana Basidiomycotina ini berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya adalah jamur kuping atau Auricularia. Yang terakhir adalah Deuteromycotina, di mana perkembangbiakannya ini masih belum diketahui. Contohnya adalah jamur panu atau Malassezia furfur. Nah, adapun kingdom fungi ini, beberapa jenis fungi atau jamur ini melakukan simbiosis mutualisme dengan ganggang yang akan membentuk lumut kerak atau lichen. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Nah, kingdom plantae ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah lumut atau Bryophyta, yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya yang pertama, ia memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati, dan ia belum memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, dia memiliki akar yang disebut sebagai rhizoid. Yang ketiga, lumut ini berkembang biak dengan kawin dan tak kawin, atau disebut sebagai pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut sendiri dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah lumut hati, di mana lumut hati ini memiliki ciri-ciri talusnya berbentuk pita, berdaging, dan berbentuk lembaran tipis seperti daun. Contohnya adalah Marsanthia. Seperti inilah gambarnya. Jadi dia memiliki talus atau badannya ini yang berbentuk seperti pita, memiliki daging jadi sedikit tebal, dan berbentuk lembaran pipis seperti daun. Yang kedua adalah lumut daun. Ciri-cirinya, lumut daun ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya, ia memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti beludru. Nah, contohnya adalah Polytrichum. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi dia ini bergerombol dan biasanya membentuk lapisan seperti beludru. Yang ketiga adalah lumut tanduk. Nah, ciri-cirinya ia memiliki tubuh yang berbentuk seperti tanduk sesuai dengan namanya. Contohnya adalah Anthoceros natans. Seperti ini gambarnya. Nah, meruncingkan seperti tanduk. Seperti ini. Contohnya atau gambar dari lumut tanduk. Selanjutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak seperti lumut, tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Pada tumbuhan paku ini terdapat sorus atau sekumpulan kotak spora yang dibungkus oleh indusium. Seperti ini gambarnya.
Jadi di daun tumbuhan paku itu biasanya di balik daunnya itu ada coklat-coklat gitu yang seperti serbuk. Nah, itu adalah sorusnya yang di mana sorus ini dibungkus oleh indusium. Perkembangbiakan dari tumbuhan paku ini secara kawin dan tak kawin. Selanjutnya adalah divisi dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku sendiri dapat dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah paku telanjang. Ciri-cirinya dari paku telanjang ini adalah dia tidak memiliki daun atau daunnya itu sangat kecil. Contohnya adalah Silotum nudum. Nah, ini adalah gambarnya dari Silotum nudum. Kemudian, divisi yang kedua dari paku tumbuhan paku adalah paku ekor kuda. Ciri-ciri dari paku ekor kuda ini, dia memiliki batang yang batangnya ini terdapat di dalam tanah. Kemudian cabangnya berluas-luas dan daunnya itu fertil, serta dapat menghasilkan spora. Contohnya adalah Equisetum sylvaticum. Nah, di gambar kita bisa lihat kan, dia batangnya berluas-luas. Selanjutnya adalah paku kawat. Nah, sesuai dengan namanya, ciri-ciri dari paku kawat ini dia memiliki bagian tubuh seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contohnya adalah Lycopodium cernum. Ini jadi bentuk tubuhnya ini seperti rambut atau kawat. Selanjutnya adalah paku sejati. Nah, ciri-cirinya adalah sorusnya berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya adalah Adiantum atau suplir, dan Marsilea crenata atau semanggi. Nah, ini adalah contohnya dari paku sejati. Ini yang Adiantum atau suplir, dan satunya ini adalah semanggi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tumbuhan biji atau spermatofita. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia memiliki akar, daun, dan batang sejati serta memiliki berkas pembuluh. Kemudian spermatofita ini menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme, dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gymnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, gymnosperme sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah letak bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Yang kedua, pohonnya berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum kecil tebal atau tipis lebar. Ciri yang ketiga adalah alat kelamin jantan dan betina disebut sebagai strobilus yang mengandung sporangium. Nah, adapun divisi dari tumbuhan biji terbuka ini dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah Cicadophyta. Ciri-cirinya adalah ia menyerupai pohon palem. Yang kedua, ia memiliki sedikit cabang dan bertulang daun menyirip. Contohnya adalah Ficus rumpi atau pakis haji. Nah, ini adalah gambar dari pakis haji. Nah, divisi yang kedua adalah Gnetophyta. Ciri-cirinya adalah ia memiliki batang berkayu dan bercabang, serta berdaun tunggal. Contohnya adalah Netum gnemon atau melinjo. Nah, ini adalah gambar dari melinjo. Divisi yang ketiga adalah Coniferophyta dan divisi yang keempat adalah Gingophyta. Untuk Coniferophyta ini dia memiliki ciri yakni merupakan tumbuhan semak atau pohon tajuk berbentuk kerucut. Kemudian ia memiliki daun yang bentuknya seperti jarum. Contohnya adalah Pinus mercusi atau pinus. Nah, ini berdaun seperti jarum kan?
Kemudian, divisi yang terakhir adalah Ginggovita. Ciri-ciri yang pertama adalah batangnya berkayu dan bercabang. Kemudian yang kedua adalah daunnya berbentuk seperti kipas. Nah, di sini kita bisa lihat kan, Ginggovita ini daunnya itu berbentuk seperti kipas. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Ya, sekarang kita masuk ke dalam Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Yang kedua, akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Yang ketiga adalah susunan tulang daunnya ada yang menyirip, menjari, ataupun sejajar. Selanjutnya adalah bakal bijinya ini terlindung di dalam daun buah. Ciri yang selanjutnya adalah Angiospermae ini mengalami pembuahan ganda dan menghasilkan zigot serta endosperme atau cadangan makanan. Nah, adapun divisi tumbuhan biji tertutup itu yang pertama adalah monocotyledon. Ciri-cirinya yang pertama, ia memiliki biji yang berkeping satu. Yang kedua adalah ia memiliki akar serabut, tulang daunnya sejajar, bagian bunganya berkelipatan 3, bijinya memiliki 1 daun lembaga. Nah, adapun tumbuhan monocotyledon atau monocotyl ini memiliki beberapa suku. Yang pertama adalah gramine atau rerumputan. Contohnya seperti padi, gandum, jagung, tebu, dan lain sebagainya. Suku yang kedua adalah palme atau pinang-pinangan. Contohnya seperti kelapa, kelapa sawit, palem, dan lain sebagainya. Selanjutnya, suku yang ketiga adalah liliaceae atau bawang-bawangan. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, dan bakung. Suku yang selanjutnya adalah musaceae atau pisang-pisangan. Contohnya seperti pisang Manila, pisang Ambon, dan pisang tanduk, serta jenis-jenis pisang lainnya. Nah, divisi yang kedua dari tumbuhan biji tertutup ini adalah dicotyledon. Ciri-cirinya yang pertama, ia memiliki biji yang berkeping 2. Yang kedua, ia memiliki akar tunggang, daun yang tersebar berhadapan, batangnya bercabang, tulang daunnya menyirip atau menjari, dan bagian bunganya berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Yang terakhir, bijinya memiliki 2 daun lembaga. Nah, adapun suku-suku dari dicotyledon atau tumbuhan dicotyl ini adalah yang pertama, Euphorbiaceae atau getah-getahan. Nah, ciri-ciri dari Euphorbiaceae atau getah-getahan ini apabila dilukai bagian tubuhnya itu dia akan mengeluarkan getah berwarna putih. Nah, contohnya itu adalah ketela pohon, kemudian pohon karet seperti itu. Dan suku yang kedua adalah Papilionaceae atau kacang-kacangan. Nah, ciri-ciri dari Papilionaceae ini adalah memiliki mahkota bunga yang berbentuk kupu-kupu, serta buahnya polong dan sering ditemukan bintil akar. Contohnya seperti kacang tanah dan kacang panjang dan kacang-kacangan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Solanaceae atau terung-terungan, di mana ciri-cirinya ia memiliki bunga berbentuk bintang atau terompet, serta memiliki buah buni atau buah kotak dengan lapisan dalam berair atau berdaging. Contohnya dari Solanaceae ini adalah tomat dan juga cabai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kingdom Animalia atau kingdom yang terakhir yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Adapun ciri-ciri dari kingdom Animalia ini, yang pertama adalah dapat bergerak aktif. Pastinya kita lihat kan semua makhluk hidup yang tergolong ke dalam Animalia atau hewan-hewan ini semuanya bisa bergerak aktif, bergerak bebas seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Jadi selnya itu tidak memiliki dinding, berbeda dengan tumbuhan seperti itu. Yang ketiga, dia tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil.
Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan pada kingdom Animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah invertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Nah, invertebrata sendiri adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kebalikannya, yakni hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah invertebrata. Nah, invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini dibagi menjadi beberapa filum. Yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Cirinya dia memiliki tubuh seperti spons. Contohnya adalah hewan spons seperti Hipposponia yang digunakan sebagai spons mandi. Kemudian ada Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya adalah seperti hidrozoa, sipozoa, dan anthozoa. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Misalnya seperti planaria dan cacing hati. Selanjutnya adalah nematoda atau cacing gilik. Cirinya dia memiliki bentuk tubuh yang bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya seperti cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Nah, selanjutnya adalah Annelida atau cacing gelang. Nah, cirinya dia memiliki tubuh bulat yang panjang serta bersegmen-segmen. Contohnya dari Annelida ini adalah cacing tanah, lintah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Arthropoda atau hewan berruas-ruas. Cirinya, sesuai dengan namanya, Arthropoda ini memiliki tubuh yang berruas-ruas, memiliki rangka luar. Adapun contoh dari arthropoda ini adalah udang, kepiting, dan serangga. Yang selanjutnya adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Contohnya adalah dari Echinodermata ini adalah bintang laut, landak laut, dan teripang. Yang selanjutnya adalah moluska atau hewan lunak. Contoh dari moluska ini adalah seperti cumi-cumi, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah vertebrata. Nah, vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang ini dibagi menjadi 5 kelompok, yakni yang pertama adalah Pisces atau ikan. Ciri-cirinya dari Pisces ini, dia ini bernafas dengan insang, kemudian bersisik, dan poikilotherm atau berdarah dingin. Yang kedua adalah amfibia. Nah, amfibia ini cirinya ia mengalami metamorfosis sehingga alat pernafasannya berubah dari insang menjadi paru-paru dan kulit. Kemudian ciri yang kedua, tubuhnya selalu basah dan sifatnya adalah poikilotherm atau berdarah dingin. Yang ketiga adalah reptilia atau hewan melata. Nah, cirinya ia bernafas dengan paru-paru, bersisik tebal, dan sisik ini berasal dari zat tanduk. Dan ciri yang ketiga, dia juga bersifat poikilotherm atau berdarah dingin. Contohnya seperti kura-kura, ular, komodo, dan cicak. Kemudian selanjutnya adalah aves atau burung, di mana ciri-cirinya ia bernafas dengan paru-paru, tubuhnya terbungkus oleh bulu, dan bersifat homoiotherm atau berdarah panas. Yang terakhir adalah mamalia atau hewan yang menyusui. Ciri-cirinya ia berkembang biak dengan beranak dan ia menyusui anaknya. Kecuali platypus yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ada pun contoh dari mamalia itu banyak sekali seperti lumba-lumba, kemudian kucing, kemudian ada juga anjing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, ada pun penugasan pada pembelajaran pada hari ini adalah membuat mind map atau peta konsep mengenai Kingdom Animalia. Jadi untuk contohnya bisa kalian browsing di internet seperti apa sih peta konsepnya. Tidak perlu diketik atau di apa, tulis tangan aja, kemudian difoto dan dikirimkan atau diupload di e-learning ya, seperti itu. Nah, adapun rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini, kita telah mempelajari tentang tahapan klasifikasi, seperti bagaimana cara melakukan klasifikasi itu, kemudian urutan takson dalam klasifikasi,
kemudian ada kunci identifikasi, metode penanaman ilmiah, di mana kita tahu bahwa penanaman ilmiah itu harus mematuhi aturan-aturan tertentu dan tidak boleh sembarangan. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang manfaat dari klasifikasi, seperti manfaatnya yang pertama adalah memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, kemudian memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup, serta mengetahui adanya kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian kita juga belajar tentang pengelompokan makhluk hidup, kemudian kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian kita juga belajar tentang perkembangan sistem klasifikasi, mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom hingga menjadi sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana bagian yang paling banyak kita bahas adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikembangkan oleh Robert H. Whittaker, di mana sistem klasifikasi 5 kingdom itu meliputi ada kingdom Monera, kemudian ada Protista, Fungi, Plante, dan juga Animalia. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pekerjaan-pekerjaan atau penugasan-penugasannya jangan lupa untuk dikerjakan. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.